wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa ala alihi wa ashabihi salatu wassalama, amma ba'du. Yang kami ta'zimkan, yang senantiasa kami hormati beliau Bapak Kapolres Bojonegoro, Bapak AKBP Muhammad, Bapak Waka, semua jajaran Polres Bojonegoro. Ada 4 panggilan Allah yang istimewa. 4 panggilan ini berbeda dengan panggilan-panggilan yang lain. Makanya keempat panggilan ini kami namakan panggilan yang sangat istimewa. Yang pertama, panggilan Allah yang istimewa yaitu azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man sami'an azan walam yakul mithla ma qala al muadzinu fa innahu yumna'u minas sujudi yaumal qiyamah. Barang siapa mendengarkan azan, kemudian dia tidak menjawab, tidak mengijabah, tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka besok di hari kiamat ketika orang-orang mukmin sedang bersujud, dia dicegah dari sujudnya. Bapak Ibu sekalian, azan itu ketika ada muadzin atau Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang memanggil sebenarnya bukan Bilal, bukan muadzin. Itu sebenarnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Bapak Kapolda Jawa Timur hadir di sini di Bojonegoro, memanggil anggota Polres se-Bojonegoro. Ada 10 anggota yang diberi hadiah, yang memenuhi panggilannya diberi hadiah 100 juta bagi 10 anggota. Kira-kira untuk mendatangi panggilan Bapak Kapolda, mengambil hadiah 100 juta, undangannya jam 10 pagi, kira-kira 10 anggota ini datangnya jam berapa kira-kira? Jam 6. Padahal baru 100 juta. Itu uang yang sifatnya belum begitu banyak. Azan itu yang memanggil Allah. Hadiahnya tidak hanya 100 juta. Hadiahnya al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya 3. Kemenangan, keberuntungan, dan kekayaan. Al-falah itu kemenangan, keberuntungan, dan kekayaan. Allah memanggil jam 12 siang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diberi hadiah al-falah. Jenengan kira-kira hadir di masjid jam berapa? Kok meneng rane sing teko to sampai? Nggih. Dipanggil Kapolda 100 juta, timik-timik jam 6 pagi datang, Pak, hanya 100 juta. Al-falah ini yang manggil Allah, hadiahnya al-falah. Kemenangan, keberuntungan, kekayaan. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dulu ada seorang sahabat tunanetra namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta, tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Tolong ya Rasulullah, beri aku rukhsah. Tolong ya Rasulullah, beri aku kemurahan untuk biarkan aku sholat sendirian, biarkan aku sholat munfarid di rumah saja. Tidak dijawab sama Rasulullah sampai 3 kali. Rasulullah secara basyariah, secara manusiawi ngesake, kasihan orang buta, pasti jawabannya ya, nggak apa-apa. Tapi ketika Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar panggilan itu? Mendengar ya Rasulullah, datangilah panggilan itu. Karena yang mengundang, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang buta saja tidak dikasih rukhsah. Dulu ada seorang sahabat, ketika habis jamaah sholat zuhur, sahabat ini datang melihat kebun kurma. Seneng nyawan kebun kurma ijo-ijo, seneng. Sampai mendengar di Masjid Madinah ada sahabat Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sejenak, sahabat ini pulang, kemudian masuk ke Masjid Madinah. Ternyata Masjid Madinah ini telah sepi dan sholat jamaah asar telah ditunaikan, telah dilaksanakan. Sahabat ini bertanya keliling Madinah, sampean wis jamaah durung?
Sampun. Sama awis jamaah torung, sampun. Ternyata keliling Madinah mencari satu orang untuk diajak sholat jamaah, semua sudah sholat jamaah. Teng lingkungan ngriki nggih ngoten nggih, nek nang adzan ya padha gemerutuk terus gak ono sing gak jamaah ngoten nggih. Alhamdulillah, mirip-mirip Madinah kan iki berarti. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya saking penyesalan sahabat ini, maghrib beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku saksikan atas engkau ya Rasulullah kebun kurma yang menjadikan aku lalai meninggalkan sholat jamaah ya Rasulullah, aku infakkan fi sabilillah, aku dermakan kebun kurmaku untuk fi sabilillah. Gara-gara kehilangan satu jamaah, sahabat ini meninfakkan, memberikan kebun kurmanya untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah. Iki nek sampean tiru iki yakin dah bangkrut sampean. Iya, wayang mendengar adzan Allahu Akbar cek nyetir mobil, masya Allah, masih naik sepeda motor. Minimal kita tahu bahwa ternyata panggilan Allah yang berupa adzan itu sangat istimewa. Satu, panggilan adzan. Yang kedua, panggilan Allah yang istimewa adalah panggilan haji dan umroh. Bapak Ibu, beruntung sekali orang itu bila dipanggil Allah. Orang yang bisa mendatangi sholat jamaah itu beruntung sekali. Yang kedua, ketika orang dipanggil Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umroh itu beruntung sekali. Kenapa ada panggilan haji dan umroh? Bapak Ibu, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang melibatkan maliyah saja, harta saja, seperti sedekah, zakat, infak. Ada ibadah yang hanya melibatkan fisik saja, seperti puasa, sholat. Yang ketiga, ada ibadah yang melibatkan harta dan melibatkan fisik, yaitu ibadah umroh dan haji. Ini asal usulnya. Dulu itu ada seseorang miskin sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak ya orang kaya, dia sholat seperti kita, dia bisa ibadah seperti kita, tapi orang kaya itu bisa berderma yang kita tidak bisa berderma. Akhirnya Rasulullah bersabda, zikirlah subhanallah 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 33 kali sehabis sholat, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali sehabis sholat, Allahu Akbar 33 kali sehabis sholat, maka apa yang kamu baca sehabis sholat itu bisa mengalahkan sedekah, infaknya orang-orang kaya. Akhirnya kemudian Rasulullah banyak bersabda bahwa al-faqru syainun indan nas wa azyanu indallah. Fakir tidak mempunyai harta itu menurut manusia celah, tapi itu menjadi penghias bagi orang-orang di sisi Allah, bagi orang-orang fakir di sisi Allah. Bapak Ibu, nanti di mahsyar orang itu akan melihat satu istana, yang istana itu megah, semua ingin masuk ke sana. Ketika ditanyakan kepada malaikat, itu istana milik siapa? Apakah milik para nabi? Mboten. Apakah milik para rasul? Mboten. Lalu itu istana milik siapa? Itu istana miliknya orang fakir di dunia yang dia bersabar. Bahkan di dalam cerita yang lain, di dalam hikayat yang lain, orang fakir, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Berarti enak melarat apa enak kaya, Pak? Wong sing diceritakno fadilah miskin cek kaya wae. Insyaallah ya Allah enak kaya. Kaya itu ada orang kaya, ada orang miskin. Kaya itu berkaitan dengan uang. Tapi kaya belum tentu lapang. Makanya orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang punya hati yang lapang. Akhirnya ada untuk muqabalah, pembanding antara orang fakir dan orang miskin ini, pembandingnya untuk orang kaya apa? Haji dan umroh. Karena orang fakir itu siapa yang mendatangi jamaah sholat subuh sebelum datangnya imam, qobliyah subuh, kemudian datang ke masjid, datang sebelum datangnya imam, menangi takbiratul ikhramnya imam, maka sama halnya dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Iku wong melarat, enak wong melarat, ibadah gak angel-angel, Pak. Orang kaya itu diwajibkan oleh Allah haji, umroh itu untuk apa? Untuk bisa membandingi fadilah keutamanya orang miskin.
Jadi wong melarat itu rasa susah nek gak iso haji. Wong melarat itu hajine penak tok, Pak. Wong sugih Masya Allah ngetokno biaya minimal 40 juta. Nek sakniki sing wedok seneng shopping ketoke kurang 40 juta ya, Pak. Kabeh diblonjoni, Pak. Nggih, Masya Allah. Semoga, tapi Rasulullah dalam satu sisi juga bersabda al-hajju al-mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tapi kadang-kadang kemabruran haji ini ditangguhkan oleh Allah, tidak datang seketika. Ada Pak orang, dia itu orangnya jelek. Jadi ada kiai kaya raya, dia itu punya satu metodologi pengajaran. Dia mengimani hadis ini bahwa orang yang diumrohkan, orang yang dihajikan itu pasti akan menjadi orang baik. Akhirnya kiai ini mengumpulkan uang, ketika uangnya banyak, itu satu kampung yang paling nakal itu didekati, Pak. Satu kampung itu terkenal dia mencuri dan pemabuk didekati. Mas, nggih Pak Yai, sampean gak kepingin haji toh? Kepingin Pak Yai, tapi awak cek rusak ngene iki piye, wong ora duwe duit, aku nggak punya uang, kelakuanku masih buruk. Nggak apa-apa Mas, tak biayai, ini uangnya, berangkatlah haji. Bareng berangkat haji, pulang, alhamdulillah hajinya mabrur, dari mabuk menjadi tidak mabuk, dari mencuri dia akhirnya bekerja sebagaimana halnya yang halal. Orang-orang alhamdulillah Pak Yai mabrur, alhamdulillah. Ada orang suka mabuk, suka mencuri, suka berjudi. Orang ini dari kampung sebelah nikah dapat tetangganya Pak Kiai ini, didekati lagi. Mas haji Mas yo. Aku yo gelem Pak Yai, tapi yo duite gue iki lho tak kei duit tak daftarke. Enggak dikasihkan sama Pak Yai, kalau dikasihkan habis ini untuk judi. Didaftarkan bareng-bareng, mana KTP-nya, daftar Pak. Bareng daftar, pulang. Yang asalnya judi dia itu hanya ikut-ikutan, pulang jadi bandarnya Pak. Ciri wong-wong wis kajine mblarah iki. Jenenge kaji mabur iki. Kata Pak Yai, tidak, hajinya mabrur, cuma tidak tahun ini, mungkin tahun depan dia diberi tobat sama Allah. Tenan Pak, tahun depan tambah tegalnya mertua dijual, motor mertua dijual untuk judi Pak. Ciri wong-wong wis nganggur Pak Yai, nganggur, tambah parah saiki. 3 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, sampai menunggu 10 tahun Pak. Di kampung itu masyhur, ada orang yang setiap nisful lail jam 1:30 malam datang ke masjid, iktikaf di masjid, sholat, menangis, tapi tidak ada yang tahu siapa itu orangnya. Akhirnya Pak Yai penasaran, siapa yang masyhur setiap 1:30 malam lampu mati dia sholat sambil menangis. Akhirnya Pak Yai itu mulai sore pura-pura di masjid, dia tidur di pojokan, tidak ada yang tahu. Orang ini masuk. Kemudian ketika orang ini mau pulang sebelum subuh, dicegat sama Pak Yai, dilihat ternyata orang yang mencuri ini, orang yang pemabuk ini, orang yang penjudi ini. Pak Yai menangis, nak, ternyata kemabruran hajimu itu menunggu 10 tahun. Ada Pak, orang haji tambah medit, tambah medit, tambah medit. Ada Pak. Saman punya tetangga seperti itu. Itu jangan digunjing, jangan dihina. Mungkin kemabrurannya itu ditahan oleh Allah. Ada yang 1 bulan sebelum kematiannya baru mabrur Pak. Orang pelit seumur-umur hidup pelit. Haji sudah 3 kali tapi usah medit Pak. Itu 1 bulan sebelum meninggal datang ke orang-orang ngasih uang, ngasih uang, jiri wong kadingaren ya Pak Kaji kok luman. Kadingaren Pak Kaji kok luman. Bareng luman dermawan 1 bulan mati Pak. Oh ternyata kemaburan haji itu tidak harus seketika, tapi ada kalanya ditunda. Semoga yang berangkat tahun ini dan selanjutnya juga diberi kemaburan oleh Allah. Allahumma amin. Tolong yang berangkat dijaga hatinya. Saya teringat tahun 2016. 2016 itu kami melaksanakan ibadah haji plus. Ada orang Bojonegoro, namanya Jumali Pak. Kalau orang daerah penganten pasti tahu. Dia kakinya pangapunten, awake separuh, jadi jalannya pakai tangan Pak, tapi bisa haji plus. Dia jualan godong jeruk.
Keliling mulai Jombang, Mojokerto, Bojonegoro. Itu jualan godong jeruk di Babat, di Sumberjo, di kota Bojonegoro, Pak. Jalannya pakai tangan, Pak, nggak pakai kaki. Karena pangapunten difabel sama seperti saya. Karena percaya orang tuanya, Pak Yai niki podo-podo wong cacate jenengan nggih pakai kursi roda, niki kersane anak kula nggih pakai kursi roda. 2 minggu seperti hari ini, 2 minggu sebelum keberangkatan, beliau datang ke rumah, Pak. Mbah, kalau ningali saya Mbah. Yo Mas. Ngene iki mangkat iku ora usah klambi akeh-akeh ning kono ape boyongan to piye. Lah piye to Mas wong ning kono 36 hari, C. Yo bawa secukupnya. Alah paling sak setele cukup. Guyonan Pak, sak setele cukup Pak. Wong awak separuh ora genep ngene kok kon akeh-akeh. Ngoten Pak. Guyonan ketika itu. Cukup sak setel. Qadarullah memang sudah ditakdirkan oleh Allah, Pak. Koper yang dibawa, 2 koper besar yang dibawa persiapan di sana diikutkan mobil saya, Pak. Kemudian saya dan dia ikut naik bis. Kemudian sampai Bandara Semarang karena pemberangkatannya dari Semarang. Masya Allah, qadarullah. Yang naik bis, naik pesawat, mencari kopernya nggak ada karena yang ngantar ini pakai mobil saya sampai rumah, Pak. Karena menunggu agak lama langsung pulang, kopernya dibawa pulang. Pemberangkatan naik pesawat, koper ke bawah sampai Mayangkawis, Pak. Betul Pak, Masya Allah, ibunya pingsan, semua pingsan. Gimana? Masa berangkat akhirnya beli 1 setel Pak, betul 1 setel. Di Mekah 1 setel Pak. Makanya kalau Masya Allah, lisan kita ini doa kita. Wis pokoknya yo sak cukupe kok sak setel ngono ora, Pak. Ada teman dokter, Pak. Dia pembimbing haji yang ditugasi oleh kementerian untuk mengawal orang-orang agar selalu sehat. Jenenge wong dokter Pak yo pinter guyon kadang-kadang. Gampang ya. Sing lara weteng, sing lara ngelu, kondo aku tak sediani obat 2 koper ngoten Pak. Gampang-gampang beres. Nanti eneng sing ngelu, ana sing apa? Ngelu. Eneng sing lara weteng, kondo aku obatnya sak koper, 2 koper tak bawakan. Beres ngoten Pak. Bareng sampai di Mekah Pak, dia yang sakit kepala sama sakit perut Pak. Jamaahnya sehat walafiat, dokternya Pak. Karena apa? Ucapan itu adalah apa? Doa. Ucapan itu adalah doa. Allah memberikan keajaiban kepada orang yang mempercayainya. Mungkin teman-teman anggota hari ini punya kesedihan, punya masalah yang sepertinya tidak pernah selesai. Kalau kita mempercayai adanya keajaiban, Allah akan memberi keajaiban itu. Begitu juga haji, umroh. Haji dan umroh itu adalah panggilan Allah yang kadang orang kaya pun belum tentu dipanggil. Tapi orang yang tidak punya uang, hanya punya 12.000 sekalipun, kalau dipanggil Allah tidak ada yang bisa menghentikannya. Bapak Ibu qadarullah, insya Allah mohon pangestu, saya tahun ini insya Allah berangkat tanggal 15 Juni. 15 Juni ini mulai pemberangkatan, walaupun Bojonegoro 4 Juli baru berangkat. Insya Allah kami mendahului, insya Allah tanggal 15 Juni mohon doanya. Itu pun juga karena keajaiban. Ada teman yang dia punya visa iqamah. Memang dia hidupnya di Mekah. Di Mekah sudah puluhan tahun. Itu alhamdulillah ketika kemarin kami ikut hadir haul dan disuruh ngisi acara ibu beliau, bapak beliau, ibunya seneng. Karena beliau memberangkatkan 21 jamaah haji plus. 21 jamaah haji plus berangkat tahun ini dan ada 2 visa yang tersisa. Ada 2 visa yang tersisa ini dia nggak tahu ini dikasihkan siapa. Akhirnya ibu mengatakan, "Cung, Pak Tohai lo, Cung berangkat no." Net pun sama, langsung nelpon. Saya mengatakan saya kalau sendiri nggak bisa. Karena untuk wukuf, untuk sa'i, untuk ibadah, perjalanan dari hotel nggak memungkinkan kami untuk jalan kaki, pasti kursi roda. Sedangkan ketika kita beli pendorong kursi roda di sana itu sekitar 41 juta. Biaya berangkatnya karo sing dorong larang sing dorong. Ya sudah, tak kasih sama yang dorong sekalian. Masya Allah. Allah memberi keajaiban kepada orang yang mempercayainya. Maka percayailah keajaiban itu, maka keajaiban akan datang kepada kita. Allahumma amin. Tapi jangan mengandalkan keajaiban kalau kita tidak mau berusaha. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Saya pernah diceritai teman saya namanya Pak Galunggung, orang Tasikmalaya.
Beliau daftar haji di Bandung ketika itu. Ketemu sama seseorang, orangnya agak sepuh Pak. Ditanya, Bapak namanya siapa? Pak Bambang katanya. Loh Pak Bambang di sini daftar haji Pak. Loh Pak Bambang pekerjaannya apa kok bisa daftar haji? Saya tukang becak Pak. Bagaimana mungkin seorang tukang becak bisa haji Pak? Saya nabung Pak. Saya itu 14 tahun rindu Ka'bah. Setiap ada kata-kata Madinah, setiap ada kata-kata Mekah, rindu ini nggak bisa ditahan Pak. Akhirnya dari situ setiap saya becak, saya dapat 50.000, saya nabungnya 15.000. Yang lain untuk kebutuhan. Kalau saya narik dapat 30.000, 5.000. Akhirnya 14 tahun tak lihat Pak, ketika itu daftar haji 20 juta. Alhamdulillah celengan saya, tabungan saya terkumpul 20 juta. Akhirnya kesini alhamdulillah saya bisa daftar. Nanti ini pelunasannya bagaimana saya juga nggak tahu Pak. Pokoknya bismillah, tawakalna 'ala Allah. Yang penting saya daftar hari ini. Apa kata Mas Galunggung ketika itu? Pak Bambang jangan mikir pelunasan. Hari ini Pak tak lunasi untuk panjenengan. Langsung dikasih. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Lan jenengan sak mangken iki nabung nopo kira-kira? Murid saya Pak tunanetra, alhamdulillah ada 3 tunanetra di pondok kami. Yang satu sudah menjadi pengasuh pondok Samaan di Bandung, tunanetra Pak. Yang satu masih ngasuh di pondok saya, ngisi tahfidz, ngajar tahfidz. Yang satu sudah di Bangil Pasuruan. 3 tunanetra ini Pak nabung sama saya. Tiap hari paling sedikit 4 ayat, banyak-banyaknya 10 ayat. Tiap hari 4 tahun Pak hafidz selesai khataman Quran. Hafidz Quran Pak tunanetra. Jenengan sakniki nabung apa? Apalan Quran ya ora, duit ya ora. Jangan nabung hutang loh ya. Antara hutang dengan nabung itu 2 hal yang saling bermusuhan. Banyak orang tidak sadar. Istilahnya banyak orang yang tidak sadar membangun kemiskinan untuk anak cucunya, yaitu dengan banyak memperbesar hutang. Semoga barokah ini ada wali Allah, karena 40 hari sebelum keberangkatan orang yang haji, insya Allah doanya oleh Allah insya Allah dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang segera dilunaskan. Amin, masya Allah. Himmatur rijal tahdimul jibal. Cita-cita kuat seseorang bisa merobohkan gunung. Makanya ikhtiar kita dengan apa? Dengan nabung. Kapan kita diberangkatkan? Wallahu a'lam. Itu tergantung keajaiban kita Pak. Keajaiban yang didatangkan oleh Allah. Tapi ada 3 cara menurut salafun saleh. Ada 3 cara ini untuk mempercepat kita bisa naik haji dan umroh. Yang pertama adalah bersedekah. Tapi bersedekahnya tidak di Bojonegoro. Bersedekahnya di mana? Bersedekahnya di Mekah dan Madinah Pak. Nanti kalau ada tetangga yang naik haji, sampan titip Pak. Titip uang 500.000, 300.000, 100.000, terserah berapa titipnya. Bu Lili, saya titip ya uang 500.000, jangan dipakai sendiri. Lah untuk apa? Nanti kalau sampai di Mekah, uang 500.000 ini yang 250.000 ini ijol ke real. Sedekahkan kepada siapapun yang menerimanya. Bisa orang yang iktikaf di Masjidil Haram, bisa orang yang bertemu di jalan, siapapun kasih uang itu. Nanti jenengan tasik teng mriki Pak, duitnya sing kono, duit niki memanggil-manggil kita Pak. Umpama sing sedekah niku jenenge Dian, duit iki celuk-celuk Dian. Kalau ini sudah dipanggil Pak, Allah mudahkan penggawean niku yono. Yo polisi Pak ditelepon, ada telepon nyasar, proyek bakonan gak ngerti Pak. Tiga-tiga no proyek bakonan, oh alhamdulillah sedikit-sedikit proyek bakonan, ternyata bisa untuk berangkat 2 orang. Ada saja seperti itu Pak. Yang 250 Bu Lili, ini nanti ijol kereal sampai di Madinah, sedekahkan. Di sana siapapun yang mau menerima, itu caranya. Jenengan pun nate pernah melakukan seperti itu. Itu strategi. Yang kedua, seneng. Atine iki ditoto, sing seneng ketika ada orang yang berangkat haji atau umroh. Ada orang yang mendengar kabar tetangga kita mau berangkat umroh haji, alhamdulillah ya Allah, niat ingsun menghormati tamunya Allah, sing seneng. Ojo tambah susah Pak, krungu kabar tanggane ape haji bar iki gula pirang kilo iki. Wis aja mikir gula, pokoknya duwe dibawa, enggak punya ya sudah minta doanya Pak.
Yang pertama sedekah, yang kedua seneng, yang ketiga bacalah sholawat, apalagi sholawat talbiyah. Sekalian mari kita hadiah Fatihah untuk diri kita sendiri. Semoga dengan kita bersama-sama pagi ini membaca sholawat talbiyah, senantiasa Allah mudahkan kita, anak-anak cucu kita untuk dipanggil oleh Allah, bisa haji dan umroh memenuhi panggilan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Monggo. Labbaik 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 la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la. Ya Rabb Zamzam wal maqam warluqni wal baitil haram, salli ala khairil anam wal ali wa sahbil kiram, salli ala khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Labbaik labbaik la innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal wan ni'mata lak wal mulka la. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, kun aunana lil haji bil baitil haram. Ya Rabbana kun aunana lil haji bil baitil haram. Labbaik labbaik la syarika lak, innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal wan ni'mata lak. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam, zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam, zurna Makkah wa ila Zamzam Muhammad alaihi salam. Labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak, innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal wan ni'mata lak wal mulka
bijahi Mustafa Rasul wajud bina wa bil qabul sahil nahu sulal mas'ul qaribna bu'danil ma'mul sahil nahu sulal mas'ul qaribna bu'danil ma'mul labbaik humma labbaik labbaik kalak innal wan ni'matalak wal mulka la syarika lak innal wal mulka la syarikalah. Ya Rabbana wahai Tuhan kami, kun aunana, tolonglah kami lil haji bil baitil haram, untuk bisa melaksanakan haji di baitil haram. Ya Rabbi salli wa sallim ala nabi khairil anam. Ya Allah, semoga salawat salam tercurah atas nabi khairil anam. Zurna Makkah, semoga engkau mentakdirkan kami untuk berziarah ke Mekah. Wa Zamzam, berziarah ke Zamzam Muhammad alaihi salam, dan berziarah di makam Rasulullah Muhammad alaihi salam. Bijahi Mustafa Rasul, dengan derajat kenabian Nabi Muhammad yang dijadikan Rasul. Wajud bina wa bil qabul. Ya Allah, sampaikan kami cita-cita kami, kabulkanlah apa yang kami inginkan. Sahilna husulal mas'ul, mudahkanlah semua apa yang kami cita-citakan. Qarribna bu'danil ma'mul, dan dekatkan semua yang menjadi jauh dari impian kami, dekatkan dan akhirnya terkabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 4 panggilan Allah. Yang pertama adalah azan, yang kedua adalah haji dan umroh, yang ketiga adalah kematian. Bapak Ibu, orang bekerja belum tentu kaya, orang sekolah pinter belum tentu, orang sekolah mondok belum tentu pinter, tapi kalau orang hidup pasti mati. Kapan kematian kita selalu dirahasiakan oleh Allah, agar senantiasa kita teringat akan kematian kita. Haji dan kematian itu 2 hal yang mirip. Ketika kita haji dan umroh, kita hanya memakai pakaian ihram. Itu menandakan bahwa kita ini pasti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kematian kita itu sesuai dengan apa yang menjadi keseharian kita. Insya Allah kalau kita setiap hari berbuat amal soleh, kematian kita juga dalam kesolehan, husnul khotimah. Allahumma amin. Yang keempat, panggilan Allah yang istimewa adalah panggilan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata-kata jihad hari ini selalu dipakai orang-orang yang selalu mengkerdilkan arti jihad itu sendiri. Bapak Ibu, jihad itu artinya dari kata jahada, yang artinya bersungguh-sungguh membela ajaran Allah. Jihad ini bisa dilakukan siapapun. Jihad itu ada 2. Satu, ada jihad fi daril harb, ada jihad di medan peperangan, di negara yang berkecamuk perang. Seperti yang dilakukan para pahlawan kita ketika ada orang menjajah negeri kita. Kita berjihad mengusir mereka dengan cara membunuh atau mengusir mereka agar mereka keluar dari negara kita. Itu jihad. Jihad bimakna al-qatl, jihad bimakna mengusir dan membunuh, itu ketika fi daril harbi, ketika kita dalam keadaan berkecamuk perang. Yang kedua, jihad fi daril aman, jihad di negara yang sudah notabene aman. Ini tidak membunuh, ini tidak mengebom, tapi jihad fi daril aman, yaitu dengan menjadikan kita bersungguh-sungguh menerapkan apa yang telah menjadi perintah-perintah Allah. Kalau sebagai ulama menyampaikan hukum Allah, itu jihad.
Kalau tidak ulama, jangan menyampaikan, mudah salah kaprah. Bahkan yang akhir-akhir ini miris sekali, ada sebagian ustadz di Indonesia mengatakan Indonesia tidak pernah adanya Wali Songo. Kan ngeri Pak. Kalau tidak ada Wali Songo, tidak ada Demak Bintoro, tidak ada Mataram. Sejarah seakan-akan ingin diperintir bahwa Islam selalu dari luar. Memang kita akui Islam selalu dari luar, tapi perjuangan nenek moyang kita untuk mengembangkan Islam ini juga kita harus tahu arti sejarah bangsa ini. Maka bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya, leluhurnya. Bapak Ibu, kita jadi polisi, jihad kita apa? Minimal iki sing tak lakoni iki wis bener apa urung? Iki halal apa haram? Jadi polisi ora trimo anu tapi berbicara halal haram. Berbicara tentang surga neraka. Iki kira-kira klebu dadi polisi iso to klebu swarga? Gampang. Kalau tugas kita ini diniati jihad. Jihad bukan berarti milik mereka yang mengkerdilkan Islam secara sempit, bukan. Jihad itu ketika kita bersungguh-sungguh belani agamane Gusti Allah. Sehingga apa yang kita lakukan selalu sesuai dengan norma-norma syariat agama kita. Wayahe salat ya salat, wayahe ibadah ya ibadah. Bahkan umpomo wayah ribut-ribute mudik Pak, polisi dikirane ora astagfirullah 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 Pak. Dikirane yo nyumriti sumritan kuwi seruit-seruit kuwi Pak. Nyabrangne wong, nuntun wong, itu jihad. Jadi jihad itu artinya sangat luas sekali. Jihad bermakna membunuh, itu adalah ketika fidaril harbi, di negara yang berkecamuk perang. Makanya satu kehormatan, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesempatan, kami pribadi khususnya diberi kesempatan untuk nderekke tamu-tamunya Allah untuk ikut serta dalam pasca pelepasan. Semoga ngapunten wong haji niku siap umpama mati neng kono yo siap, umpama mati neng kene ya siap. Wong mati niku asline padha wae. Orang membayangkan mati ketika ada gunung meletus, dahsyat. Dahsyat itu yang melihat Pak. Serem di kira-kira mati wayah gunung meletus karo wati ning dhuwur bayang aman Pak. Sama Pak, bagi yang mati Pak. Bagi yang mati baik di gunung meletus atau di atas bayang pembaringan sama-sama menghadapi sakratul maut dan malaikat Israel Pak. Gak ono bedane. Tapi orang kan seru nek wayah tsunami seru. Itu seru bagi yang melihat untuk iktibar kita. Tapi bagi orang yang mati sama-sama akan mempertanggungjawabkan amal kita. Beda-beda Pak. Teman saya itu senengannya makelaran Pak. Teman saya itu makelaran. Ketika haji di makelari wong Pak. Kiai tapi makelaran Pak. Ono kiai makelaran, ya ono makelaran haji, makelaran umroh, makelaran proposal, pokoknya makelaran Pak. Ketika kiai ini karena dia punya jabatan tertentu sehingga dia mudah untuk makelaran Pak. Ada pondok mau bangun dia makelari Pak. Ketika karena dia juga ngajar ngaji, dia ustadz, kiai Pak. Berangkat haji dia kerentek di dalam hati. Ya Allah, aku kok kepingin ngambung Hajar Aswad, ya Allah, kepingin ngambung Hajar Aswad. Lagi kerentek Pak, ada 4 orang ngawal, mari Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Walah langsung Pak, mikirin ini, oh, mosok aku wali yo, lagi kerentek wis ono sing ngawal Pak. Langsung ngambung Hajar Aswad, nangis, ya Allah, wali ki ngene gampange ngoten terus ya Pak. Bareng ngambung Hajar Aswad di pentandeng ini digawa Pak, bayar ternyata Pak. Oh ternyata neng Indonesia makelaran, neng kono ya di makelari Pak. Berapa ribu real Pak minta itu Pak. Ya Allah, ya Rob ya kan. Makanya hati-hati, ono sing makelaran lagi. Ono makelaran di makelari wong Pak. Makanya satu-satunya ibadah yang ada maksiatnya itu haji Pak. Haji umroh itu satu-satunya ibadah yang mengandung makelar, mengandung dosa Pak. Sholat nggak ada dosa ketika sholat. Puasa nggak ada Pak. Orang makelaran puasa nggak ada, makelaran sholat nggak ada. Tapi makelaran haji umroh biasa Pak. Berapa menteri agama yang ditangkap gara-gara haji?
Berapa PT yang direkturnya ditangkap, ownernya ditangkap, foundernya ditangkap gara-gara haji dan umroh. Masya Allah. Makanya ayatnya Al-Quran, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sekali kita niat ibadah haji, jangan di situ ada rafat, berkata buruk, fusuk, melakukan kefasikan, wala jidal, dan bantah-bantahan. Karena pangapunten Pak, orang Mekah niku gak kaya wong Jawa Pak, angel kandhanane wong Mekah itu Pak. Mulane Kanjeng Nabi diutus di sana karena saking angele kelakuane wong Mekah Pak. Orang Jawa itu santun-santun Pak. Orang sana totonane angel. Masya Allah, orang akan berpikir masa ibadah haji ada maksiat. Temen saya Pak, sering kali umroh, sering kali haji Pak. Bahkan haji itu 3 kali. Dia nggak pernah nyadar kalau istrinya itu nggak cantik Pak. Nyadar itu ketika haji bareng Pak. Karena ketika tawaf untel-untelan, labbaik Allahumma la ilaha illallah wa daula syarik, gandengi bojone Pak. Saking wedine ucul digandhengi Pak. Buwareng digandengi, tambah rapat dicuwekel Pak. Ternyata bojone iku asline wis ucul, nyaut tangane wong Pak. Ketika diwasi Pak, Masya Allah, orang Turki Pak, cantiknya minta ampun Pak. Kira-kira jenengan wayah tawaf, prasane bojone bareng sing digandengi wong wedok Turki, ki mbok culno apa? Dilepas eman-emane Pak. Gak dilepas dosa. Dia baru sadar ketika tawaf bareng saya Pak. Tawaf itu di lantai 2 bareng sama orang-orang difabel, sama orang-orang cacat sepuh-sepuh itu. Ketika tak tanya, Mas, sampai nih jek nom, lah kok tawaf kok neng lantai 2? Pak, kulo kapok Pak, tawaf untel-untelan. Kenapa kapok tawaf untel-untelan? Lah aku sadar nek bojoku elek wayah tawaf Pak. Lagi ngerti karo Gusti Allah dijoli wong Turki mau Pak. Ya Allah. Makanya pangapunten, diniati ikhlas lillahi ta'ala, bismillah, insya Allah haji kita akan mabrur. Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Jadi ada 4 panggilan Allah, 1 adzan, monggo sing sergep jamaah, nomor 2 haji dan umroh, yang ketiga adalah kematian itu juga panggilan Allah, yang keempat adalah jihad. Anda menjadi abdi negara ketika niatnya lillahi ta'ala, ikhlas, jangan lakukan yang haram. Ini adalah jihad kita. Ini adalah jalan menuju Allah kita, dengan jalan mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.